I don't think it's also about the presidency or the ownerships. I think it's also about the world itself. ما تعتبر إشفاق هاي كابتن في مباراتي الملحق ذني؟ لا تحكي لي، ولذلك أنا قلت لك أنت سألتني سؤال وأنا جاوبتك. صحيح. قلت لك هل أنت قلت لك. Semakin geger se-Asia. Jose Mourinho berikan komentar super mantap begini soal langkah Federasi Irak dan UEFA yang berani bongkar kebusukan AFC dan boykot mogok main di laga Round 5 November ini. Bahkan sampai setujui langkah Elon Musk yang danai federasi baru Uni Asia tinggalkan AFC. Benarkah? Kejutan besar tak terduga. Greg Nwokolo resmi ajukan nama Thomas Doll sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Benarkah Thomas Doll langsung berikan respon mengejutkan bahwa hal itu cukup menarik dan mungkin bisa bawa Indonesia kembali menggila? Simak info selengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Dunia sepak bola internasional tengah diguncang gelombang besar kepada fondasi kekuasaan sepak bola Asia. Semua bermula dari pernyataan keras Adnan Dirjal, Ketua Federasi Sepak Bola Irak (AIFA), yang menuduh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terlibat dalam praktik manipulasi pertandingan dan korupsi sistemik. Tidak berhenti di situ, Dirjal bahkan mengumumkan bahwa Irak dan Uni Emirat Arab akan memboikot seluruh pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2025 mendatang. Langkah ekstrim tersebut sontak memicu reaksi global dan salah satu suara paling keras datang dari pelatih legendaris dunia, Jose Mourinho. Pria asal Portugal yang dikenal blak-blakan itu melontarkan pernyataan super tajam yang kini jadi sorotan media di seluruh dunia. Mourinho menilai keberanian Irak untuk menantang AFC adalah tindakan heroik dan revolusioner yang seharusnya menjadi contoh bagi negara-negara Asia lainnya. Saya sangat menghormati keputusan Irak. Jika mereka merasa tertindas, maka sudah waktunya untuk keluar dari bayang-bayang tim-tim yang dipenuhi kecurangan. Sepak bola tidak boleh menjadi permainan para mafia. Jika Irak dan negara lain ingin bergabung ke federasi baru yang lebih bersih, itu langkah cerdas dan tepat, tegas Mourinho, dikutip dari wawancara eksklusif dengan Sky Sport News. Pernyataan Mourinho itu mengacu pada rumor yang beredar tentang pembentukan federasi alternatif di bawah naungan FIFA, yakni UAFC, Uni Asian Football Confederation, yang digagas sebagai wadah baru bagi negara-negara Asia Timur dan Asia Tengah yang merasa dirugikan oleh sistem lama AFC yang dianggap tidak adil. Mourinho menilai ini bisa menjadi momentum lahirnya era baru sepak bola Asia yang bebas dari intervensi politik dan pengaturan hasil pertandingan. Sepak bola seharusnya menjadi olahraga paling jujur di dunia, bukan panggung untuk kepentingan segelintir orang. Jika federasi lama sudah kehilangan kepercayaan, maka lahirnya organisasi baru bukan ancaman, tapi solusi, tambah Mourinho dengan nada tajam. Dalam lanjutan pernyataannya, Mourinho bahkan mengungkapkan rencana pribadinya untuk menghubungi Arsene Wenger, sahabat lamanya, sekaligus anggota Dewan Pengembangan Sepak Bola FIFA, guna membantu tim-tim Asia yang ingin melepaskan diri dari jeratan sistem korup dan penuh kepentingan. Saya akan bicara langsung dengan Arsene Wenger. Dia sekarang punya pengaruh besar di FIFA, dan saya tahu dia punya hati untuk pengembangan sepak bola dunia. Kita tidak bisa tinggal diam melihat negara-negara seperti Irak, Jepang, Korea, bahkan Indonesia terus dirugikan oleh sistem yang kotor. Mereka butuh dukungan nyata, bukan janji, ujar Mourinho dengan penuh keyakinan. Menurut Mourinho, tindakan FIFA selama ini masih terlalu lembek terhadap laporan-laporan dugaan kecurangan yang melibatkan pejabat tinggi AFC.
Ia menilai jika FIFA benar-benar ingin mempertahankan kehormatannya sebagai pengayom sepak bola dunia, sudah saatnya mengambil langkah konkret dan menunjukkan integritas. Ini ujian besar bagi FIFA. Kalau FIFA ingin dianggap serius sebagai lembaga yang melindungi anggotanya, mereka harus bertindak sekarang. Jangan tunggu sampai boikot besar-besaran terjadi, seru Mourinho dalam nada penuh emosi. Mourinho menegaskan apa yang diungkap Federasi Irak bukan sekedar omong kosong atau drama politik. Ia menyebut bukti-bukti soal ketidakadilan dan manipulasi pertandingan sudah menjadi rahasia umum di kalangan pelatih dan Federasi Asia. Kita semua tahu ada pertandingan yang hasilnya sudah ditentukan bahkan sebelum peluit pertama berbunyi. Ini memalukan. Sepak bola bukan untuk diperjualbelikan. FIFA harus turun tangan, katanya lagi. Gelombang panas ini tidak hanya bergema di Asia, tapi juga di Eropa dan Amerika. Dua media olahraga ternama dunia, ESPN dan Sky Sport News, menurunkan laporan panjang soal tuduhan yang dilayangkan Adnan Dirjal terhadap AFC. Keduanya bahkan menyebut kasus ini bisa menjadi skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Asia jika benar-benar terbukti. ESPN menulis bahwa boikot Irak dan UEA bisa memicu efek domino, di mana negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia bisa saja ikut meninjau ulang keikutsertaan mereka dalam kompetisi resmi AFC. Sky Sport bahkan memprediksi bahwa jika FIFA tidak segera mengambil alih, Asia akan kehilangan kredibilitasnya di mata dunia sepak bola. Jika hal ini tidak segera diatasi, sepak bola Asia akan semakin tertinggal dari Eropa, bukan karena kualitas pemain, tapi karena sistem yang bobrok, dan FIFA akan sepenuhnya disalahkan karena membiarkan AFC beroperasi tanpa pengawasan, ujar Sky Sport News dalam laporannya. Sementara itu, Adnan Dirjal tetap teguh dengan pendiriannya. Dalam konferensi pers di Baghdad, ia menyampaikan bahwa keputusan boikot bukan bentuk pemberontakan, melainkan tindakan moral demi menegakkan keadilan dan kehormatan sepak bola Irak. Tidak ada tempat bagi AFC dalam dunia sepak bola yang bersih dan jujur. Kami mengajak semua federasi yang merasa dirugikan untuk bergabung. Jika harus memulai babak baru tanpa AFC, kami siap, kata Dirjal dengan tegas. Keputusan Irak dan UEA ini menjadi tamparan keras bagi AFC yang selama bertahun-tahun dikritik karena kebijakan kontroversial dan dugaan keberpihakan terhadap tim-tim tertentu di kawasan Arab. Mourinho menutup komentarnya dengan kalimat keras yang kini viral di seluruh media sosial. Kalau tidak ada perubahan, sepak bola Asia akan hancur, tidak karena kurang bakat, tapi karena korupsi dan ketidakadilan. Saya mendukung setiap negara yang berani melawan. Dunia sedang menunggu siapa yang punya nyali. Pernyataan Mourinho ini langsung memicu gelombang dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari fans, mantan pemain, hingga analis sepak bola ternama. Banyak yang menyebut inilah revolusi baru sepak bola Asia, sebuah momentum di mana negara-negara yang selama ini tertindas mulai bersuara dan menuntut keadilan. Kini bola panas berada di tangan FIFA. Akankah mereka bergerak cepat untuk mengusut tuduhan ini dan membersihkan sepak bola Asia dari pengaruh mafia? Ataukah mereka akan kembali diam dan membiarkan boikot massal menjadi kenyataan pahit? Satu hal yang pasti, ucapan Jose Mourinho telah mengguncang dunia sepak bola dan mungkin sejarah baru sedang ditulis di Asia. Sepak bola harus kembali kepada rakyat, bukan kepada mereka yang menjualnya demi kekuasaan, tutup Mourinho dengan nada dingin namun penuh makna. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kejutan besar tak terduga. Greg Nwokolo resmi ajukan nama Thomas Doll sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Benarkah Thomas Doll langsung berikan respon mengejutkan bahwa hal itu cukup menarik dan mungkin bisa bawa Indonesia kembali menggila? Simak info selengkapnya di sini.
Mantan pemain timnas Indonesia, Greg Nwokolo menyuarakan pandangannya soal siapa sosok yang paling tepat untuk menukangi timnas Indonesia ke depan. Dalam pandangan jujur dan lugasnya, Greg berharap PSSI menunjuk Thomas Doll, ex-pelatih Persija Jakarta, sebagai juru taktik baru skuad Garuda. Menurutnya, Thomas Doll bukan sekadar pelatih biasa. Ia melihat pelatih asal Jerman itu punya karakter kuat, disiplin tinggi, dan pengalaman luas, sesuatu yang dibutuhkan timnas Indonesia jika ingin naik level di kancah Asia bahkan dunia. Saya akan pilih Thomas Doll sebagai pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Saya melihat ketika dia melatih, dia merupakan pelatih besar dan bukan pelatih biasa. Kita bicara tim nasional. Kita di sini untuk Indonesia, bukan karena kita banyak pemain keturunan dari Belanda, kita ambil pelatih dari Belanda, kata Greg. Namun, Greg juga tidak menutup kemungkinan jika bukan Thomas Doll, asalkan pelatih baru nanti memiliki karakter dan mental sekuat pria asal Jerman tersebut. Sebenarnya pelatih timnas Indonesia tidak harus Thomas Doll, tapi kalau harus mencari nama lain, saya harap pelatihnya yang seperti dia, lanjut Greg. Sedikit menengok ke belakang, Thomas Doll memang bukan sosok sembarangan di dunia sepak bola. Ia pernah menangani klub-klub top Eropa seperti Hamburg SV, Borussia Dortmund, Ferencvaros, dan Apoel Nicosia. Prestasinya pun tidak main-main. Bersama Hamburg SV, ia berhasil meraih Piala Intertoto pada 2005, sementara bersama Borussia Dortmund, ia mengantarkan klub itu finish sebagai runner-up DFB Pokal musim 2008-2009. Menariknya lagi, Thomas Doll bukan sosok asing di sepak bola Asia. Ia pernah melatih Al Hilal, raksasa asal Arab Saudi, sebelum akhirnya menukangi Persija Jakarta di Liga 1. Bersama Macan Kemayoran, Thomas Doll dikenal berani mengandalkan pemain muda dan membentuk mereka menjadi lebih matang secara taktik dan mental. Hasilnya pun terbukti. Di bawah arahannya, Persija berhasil finish sebagai runner-up Liga 1 2022-2023, sebuah pencapaian yang menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih dengan filosofi kuat dan mental pemenang. Pertanyaannya kini, apakah Thomas Doll memang sosok yang tepat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia? Greg Nwokolo tampak yakin akan hal itu. Ia menilai karakter Doll yang keras, disiplin, dan ambisius adalah tipe pelatih yang mampu membentuk timnas Indonesia menjadi tim yang benar-benar tangguh dan tidak mudah goyah. Namun, Greg juga memberikan peringatan kepada PSSI untuk tidak lagi mengambil pelatih dari Belanda. Menurutnya, sepak bola Indonesia membutuhkan sesuatu yang berbeda. Pelatih yang bisa membangun karakter, bukan hanya mengandalkan reputasi. Ada baiknya jangan ambil pelatih dari Belanda. Jika Anda bertanya ke saya soal karakter pelatih, saya setuju dengan pernyataan Hamka Hamzah. Banyak orang ingin Shin Tae-yong balik, tapi kalau Shin Tae-yong kembali, kita balik lagi dari nol. Kita tidak memiliki waktu untuk memulai dari nol lagi, tutup Greg Nwokolo. Pendapat Greg ini tentu membuka diskusi menarik di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah Thomas Doll menjadi sosok ideal untuk melanjutkan tongkat estafet kepelatihan timnas Indonesia setelah era Shin Tae-yong? Ataukah sebaiknya PSSI mencari pelatih lain dengan gaya kepemimpinan serupa, yang tegas, berani, dan punya rekam jejak? Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah menunjuk pelatih seperti Thomas Doll bisa membawa timnas Indonesia lebih maju dan berani di kancah Asia? Ataukah kita sebaiknya mencari pelatih lokal dengan karakter serupa agar pembangunan tim lebih berkelanjutan? Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, baru-baru ini menarik perhatian publik sepak bola Italia setelah mengungkapkan sebuah hal yang cukup mengejutkan. Ternyata Indonesia dan Italia memiliki kesamaan besar dalam dunia sepak bola, yaitu fanatisme supporternya. Dalam wawancaranya bersama media Italia, pemain US Sassuolo itu berbicara panjang lebar mengenai pengalamannya bersama timnas Indonesia, termasuk bagaimana ia mendapat julukan akrab dari para penggemar, yakni Bang Jai.
Meski timnas Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026, Jai tetap merasa bangga menceritakan bagaimana sepak bola hidup di tanah air, penuh gairah, penuh cinta, dan begitu dekat dengan masyarakatnya. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu menilai bahwa Italia dan Indonesia punya persamaan mencolok, khususnya dalam hal semangat dan kesetiaan supporter. Menurut Jai, baik di Italia maupun Indonesia, pendukung selalu hadir di setiap pertandingan dan memberikan dukungan tanpa henti, bahkan ketika hasil tidak berpihak kepada tim kesayangan mereka. Salah satu persamaan besar antara Italia dan Indonesia adalah hasrat para supporternya terhadap sepak bola, ujar Jai Itzes, dikutip dari Sassuolo News, Minggu 26, 2025. Lebih lanjut, Jai menggambarkan bagaimana supporter Indonesia memiliki karakter yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saking unik dan hebatnya, ia bahkan menyarankan agar media Italia datang langsung ke Indonesia untuk melihat sendiri bagaimana suasana di stadion dan di luar stadion setiap kali timnas Indonesia berlaga. Sulit dijelaskan, kamu harus mengalaminya sendiri, kamu harus datang ke Indonesia sekali, ujar Jai. Kamu harus lihat dengan mata kepala sendiri, berada di stadion, menonton pertandingan, melihat bagaimana supporter bersiap, bagaimana mereka datang ke stadion, bagaimana orang-orang tetap mendukung, bahkan di luar stadion setiap kali kami bermain untuk timnas nasional, dan bagaimana mereka mendukung dengan segala cara meski kami kalah. Jai mengakui bahwa selama bermain di Indonesia dan Italia, ia bisa merasakan atmosfer yang sama. Energi, semangat, dan cinta terhadap sepak bola begitu terasa, dua budaya berbeda yang ternyata disatukan oleh satu hal, gairah luar biasa terhadap sepak bola. Saya merasa semangat mereka sama seperti yang ada di Italia. Orang Italia sangat penuh gairah, kalian pasti sudah tahu itu, jadi saya tak perlu menjelaskannya, tutur mantan pemain Venezia itu. Bagi Jai, bermain di Serie A bukan hanya sekedar karir profesional, tetapi juga tanggung jawab dan kebanggaan besar karena ia membawa nama Indonesia di panggung sepak bola dunia. Ia merasa tersanjung bisa menjadi bagian dari generasi pemain Indonesia yang tampil di level tertinggi. Tak hanya itu, Jai juga menyebut bahwa banyak masyarakat Indonesia kini semakin dekat dengan sepak bola Italia, terutama sejak dirinya dan Emil Audero sama-sama bermain di Serie A. Bahkan, ketika mereka masih di Serie B, beberapa pertandingan sudah mulai disiarkan di televisi nasional Indonesia, tanda nyata besarnya minat publik tanah air terhadap kiprah para pemainnya di luar negeri. Orang Indonesia menonton sepak bola Italia, tetapi tentu saja sekarang ketika saya dan Emil Audero bermain di Serie A. Bahkan, ketika kami masih di Serie B, beberapa pertandingan mulai ditayangkan di TV nasional Indonesia, jelas Jai. Orang-orang jadi sedikit lebih tertarik karena kami bermain di tim Serie A. Lanjutnya, sebagai perwakilan timnas Indonesia, kami punya kesempatan bermain di salah satu liga terbesar di dunia. Kami senang karena orang-orang mengikuti kami. Kisah Jai Itzes ini sekali lagi membuktikan bahwa kekuatan supporter Indonesia bukanlah hal biasa. Mereka bukan hanya sekedar penonton, tapi juga bagian dari nafas sepak bola itu sendiri. Fanatisme yang dimiliki bangsa ini menjadi sesuatu yang mampu menembus batas negara dan budaya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu juga merasa bahwa supporter Indonesia memang punya semangat sehebat pendukung sepak bola Italia? Dan mampukah fanatisme luar biasa ini menjadi bahan bakar bagi kebangkitan sepak bola Indonesia di masa depan? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan menyejukkan jelang gelaran Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memberikan target muluk-muluk kepada skuad muda Timnas Indonesia U17, namun menilai bahwa jika Garuda Asia bisa melangkah jauh, tentu itu akan menjadi prestasi luar biasa dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia, sebuah grup yang bisa dibilang sangat menantang. Turnamen bergengsi ini akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025 dan menjadi ajang pembuktian bagi generasi muda Indonesia di panggung dunia. Erik menegaskan bahwa keberhasilan Timnas Indonesia U17 menembus Piala Dunia lewat jalur kualifikasi sudah merupakan pencapaian besar yang layak diapresiasi. Ia menyebut capaian ini bukan hal kecil dan harus dijadikan pijakan untuk kemajuan yang lebih besar di masa depan. Targetnya sudah tercapai, tapi kalau lebih dari itu bagus, ujar Erick Thohir di Jakarta, dikutip Senin 27 Oktober 2025. Menurut Erik, capaian lolos ke ajang sebesar Piala Dunia U17 bukan hanya hasil kerja keras para pemain, tapi juga bentuk sinergi antara PSSI, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan usia muda. Karena itu, ia menilai sudah sepantasnya publik memberikan apresiasi besar kepada seluruh pihak yang berperan. Timnas Indonesia U17 sudah lolos Piala Dunia, jadi kami harus apresiasi yang sudah dilakukan PSSI, pelatih, dan pemain. Kalau sampai tadi ternyata hasilnya bagus lawan Zambia, Honduras, atau Brasil, itu kan prestasi, tambah pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga RI tersebut. Keberhasilan Garuda Asia kali ini juga menandai momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi, bukan karena status tuan rumah seperti pada edisi 2023 lalu. Artinya, ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola usia muda Indonesia mulai berkembang pesat dan mampu bersaing secara merit di level internasional. Lebih lanjut, Erik menegaskan bahwa PSSI tidak akan berhenti di sini. Ke depan, federasi akan fokus agar Timnas Indonesia U17 bisa secara konsisten tampil di Piala Dunia, bukan hanya sesekali. Ia ingin sistem pembinaan usia muda semakin solid dan berkelanjutan. Bagaimana mempersiapkan U17 bisa lolos Piala Dunia U17 secara konsisten, tandasnya. Untuk saat ini, pasukan muda Garuda yang dilatih oleh Nova Arianto tengah menjalani pemusatan latihan atau TC tahap akhir di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). TC ini merupakan bagian dari persiapan menuju laga-laga berat di fase grup. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Dalam laga uji coba terakhir menghadapi Timnas Paraguay U17 pada Sabtu 25 Oktober 2025 malam WIB, Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 1-2. Meski kalah, hasil ini tetap menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih dan para pemain muda. Nova Arianto sendiri menilai uji coba tersebut sebagai kesempatan emas untuk mengasah mental bertanding di level dunia, serta menguji kesiapan tim menghadapi tekanan dari tim-tim besar seperti Brasil dan Zambia. Karena itu, kini semua mata tertuju pada Garuda Asia, generasi muda yang diharapkan bisa membawa semangat juang dan kejutan di Qatar. Meski Erick Thohir tidak memberikan target spesifik, masyarakat tentu berharap Timnas Indonesia U17 mampu tampil berani, disiplin, dan tanpa rasa minder menghadapi raksasa dunia. Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah realistis Erick Thohir ini menjadi keputusan bijak agar para pemain muda bermain tanpa tekanan? Atau justru Timnas U17 harus berani menetapkan target lebih tinggi demi memupuk mental juara sejak dini? Yuk tulis pendapatmu!